wanita terdekat Junensi. Aku Linda Indasari. Aku Muhammad Zaki. Aku Ersianita Lestari mereka. Aku Linda Putriana. Kami dari kelompok 2 dengan tema Pengaruh TikTok terhadap kehidupan manusia. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring media atau platform video musik yang mana penggunanya dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat sesuatu, mengedit sesuatu, dan juga membagikan video klip yang telah ia buat dengan menggunakan banyak fitur seperti fitur penambahan filter, fitur penambahan musik, dan fitur-fitur lainnya. Dengan menggunakan aplikasi ini, para penggunanya sangat mudah untuk membuat video semenarik mungkin. Dan yang pastinya, para penggunanya sangat mudah untuk menyebarluaskan video yang telah ia bagikan. Ya Allah, kerja di capek nian, gajinya nggak seberapa, untuk per bulan aja nggak cukup. Wih, ada Lika tuh, kok kayak asik banget. Samperin dah. Makasih Bang Tony atas giftnya. Jangan lupa ya guys, tap layar subscribe giftnya, oke? Jangan lupa bikin pause, oke? Jangan lupa guys. Ngapain kah? Lagi-lagi. Bentar ya guys. Live TikTok ngapain? Lah kamu nggak tahu udah punya apa? Kita tuh live TikTok dapat dikasih gift, apalagi gift pause. Jadi nggak usah capek-capek kerja, itu bisa menghasilkan uang. Ah, uang? Iya. Uang beneran? Iyalah, kan dari kita live tuh kita kan dapat guide itu gift gitu kan. Nah, kita bisa nampilin pargo-pargo, misalnya kamu kesini dari gift tuh kita bisa dapat tukar sama uang. Daripada kamu capek-capek nyapu, mending kita live aja. Ya udah deh, ajarin dong gimana cara live biar Nih, aku bisa. kamu buka TikTok aja ya. Ya. Terus kita live. Nah, kan mulai. Halo guys, ini teman aku namanya Monita. Terus hai. Pada narasi yang sudah ditanyakan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya orang-orang daripada bekerja, mereka lebih memilih untuk melakukan live TikTok dengan ini mendapat hadiah atau gift dari para penonton. Mereka lebih cenderung untuk daripada memilih bekerja sehari-hari, mereka lebih memilih untuk live TikTok tadi dengan penayangan video atau konten TikTok yang sebenarnya kurang edukatif. Hal ini juga mengkhawatirkan kita kepada penontonnya. Kenapa demikian? Karena apabila tayangan yang kurang edukatif sekiranya kita tayangkan terus-menerus, para penonton, kita sebagai manusia yang sering menonton video itu, dan kita juga sebagai manusia yang cenderung mencontoh apa yang kita lihat, ditakutkan nanti akan mencontoh hal-hal seperti itu. Kemudian dapat kita lihat sebenarnya dari video-video TikTok yang sering beredar itu berisi rata-rata para pengguna live TikTok itu dalam keadaan bugar, masih sehat untuk bekerja semestinya, namun mereka lebih mengandalkan live TikTok tadi karena pikir mereka daripada mereka kerja sehari-hari yang lebih melelahkan, mereka lebih mending untuk menayangkan video-video yang kurang edukatif dengan mengharapkan hadiah dari para penontonnya. Nah, dalam hal ini hadiah yang dari penonton tadi itu merupakan pemicu utama kenapa mereka lebih memilih untuk melakukan live TikTok. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengguna live yang kurang edukatif tadi, kita sebagai orang penonton itu harus mengurangi pemberian gift kepada kepada pengguna live, karena ibaratnya tuh kita tidak memberi space. Artinya kalau kita tidak memberi space kepada orang-orang pengguna live itu tadi, diharapkan live TikTok seperti itu akan hilang di kemudian hari, akan tenggelam. Hal ini jika kita tidak kita biarkan terus-menerus akan berada di tahap yang lebih parah. Artinya banyak orang yang mengikuti, banyak juga lowongan pekerjaan yang kekurangan pekerjaan yang kesetimpangan ini takutkan nanti
menyebabkan masalah-masalah yang lebih lanjut. Pendapat saya pribadi tentang aplikasi TikTok ada dua sisi, yakni sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya, para penggunanya dapat menyebarluaskan video dengan cara cepat. Apalagi misal para penggunanya menyebarluaskan video yang positif. Kita ambil saja contohnya, yakni para penggunanya membuat video tentang tata tertib berlalu lintas. Jadi kita sangat mudah untuk mencari video-video positif dalam aplikasi tersebut. Dari sisi buruknya, masih banyaknya penyalahgunaan dalam aplikasi ini, yakni penyalahgunaan seperti live. Orang-orang yang berada dalam live tersebut masih sangat-sangat sehat untuk bekerja seperti orang sedia kalanya, tetapi mereka mengharapkan imbalan lebih dalam live yang mereka lakukan pada aplikasi TikTok. Pendapat saya terkait video tadi dan bagaimana kami merancang video tadi adalah arus perkembangan teknologi. Sebenarnya kita tidak dapat hindari ya teman-teman. Kita sebagai pengguna teknologi tentunya semakin berkembangnya teknologi, kita juga semakin dapat menggunakan teknologi itu. Namun dalam hal ini apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengurangi isu-isu yang seperti sudah kita tayangkan tadi? Salah satunya adalah dengan cara menghindari tontonan-tontonan yang kurang edukatif. Dalam hal ini seperti live TikTok tadi, kemudian konten-konten video yang lainnya yang sekiranya itu tidak memiliki nilai edukatif di dalamnya. Kemudian selain menghindari tontonan-tontonan yang negatif, kurang edukatif, kita juga harus memperbanyak menonton video-video yang banyak konten-konten yang berisikan konten yang edukatif, yang bermanfaat, yang di dalamnya itu terdapat ilmu-ilmu. Apabila kita memberi space untuk para pengguna TikTok yang kurang edukatif tadi, maka makin banyak juga video yang kurang edukatif. Makanya kita harus memperbanyak menonton konten yang bermanfaat agar konten tersebut bisa lebih popularitasnya itu lebih luas lagi dibandingkan video yang kurang baik sebelumnya. Kemudian tidak hanya menonton saja, namun kita perlu untuk membuat video tersebut. Jadi kita buat teman-teman yang ada bakat ataupun ada keahlian tertentu itu kita bisa bagikan kepada masyarakat menggunakan teknologi yang sudah berkembang tadi. Jadi kita menggunakan teknologi itu, kita memanfaatkannya sebaik mungkin dengan membagikan apa yang kita punya untuk orang-orang. Kemudian apabila kita mengalihkan atensi kita kepada hal-hal yang lebih positif, diharapkan konten-konten yang negatif tadi itu akan terkubur dan popularitasnya menurun. Dan semoga saja kedepannya video-video yang kurang negatif itu mungkin dapat berkurang dan mungkin hilang. Itu saja sih dari saya. Ya, menurut saya TikTok memberikan dampak yang cukup negatif karena dengan kenyamanan yang dia berikan dan juga kesenangan yang dia berikan di saat kita men-scroll TikTok yang mungkin cukup sulit untuk dapat kita andalkan. Meskipun terkadang TikTok bermanfaat untuk memberikan ilmu dan juga memberikan penyebaran ilmu tentang materi-materi yang kita butuhkan, namun hal tersebut menjadikan kita sebagai mahasiswa atau pelajar yang malas dalam hal mempelajari dan juga menghafal. Karena apa? Karena ilmu yang kita butuhkan sudah tersedia di beranda TikTok kita atau mungkin di penyimpanan TikTok kita. Menurut aku pribadi mengenai TikTok, aplikasi ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama sisi positif. Nah, kalau di sisi positif, TikTok kita bisa menyalurkan kreativitas kita, baik di bidang seni, melukis, maupun bernyanyi. Dari itu kita bisa membuat konten-konten yang positif mengenai bakat yang kita miliki tersebut. Nah, kalau dampak negatifnya, kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan karena keasikan kita men-scroll TikTok itu bisa mengakibatkan kita kurangnya bersosialisasi di lingkungan sekitar kita. Menurut aku pribadi, aplikasi TikTok banyak digunakan
sebagai aplikasi hiburan. Nah, di sini saya akan mengambil dampak negatif dari aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini dapat merusak kesehatan mental karena terlalu sering cenderung membuat konten yang tidak senonoh, misalnya video dewasa yang banyak ditonton oleh anak-anak yang seharusnya tidak diperbolehkan. Tapi cenderung mereka berlebihan dapat mengganggu produktivitas bagi kalangan anak muda dan menciptakan rasa malas seperti live di TikTok, joget-joget. Nah, itu dapat memicu generasi muda itu malas untuk bekerja. Nah teman-teman, dari sekian banyak penjelasan dan juga pendapat dari masing-masing kami, ternyata TikTok masih menuai banyak pro dan kontra ya teman-teman. Memang nggak ada pendapat yang salah, semua pendapat benar. TikTok memang memberikan dampak positif yang cukup baik, yang dimana TikTok memberikan cukup banyak ruang bagi anak muda dan juga anak-anak kecil sekalipun untuk dapat mengekspresikan dan menyalurkan ide kreatif mereka. TikTok juga dapat mempermudah penyaluran informasi dan juga ilmu-ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun TikTok juga memberikan dampak negatif bagi generasi muda pada saat ini, mulai dari mental, pikiran, otak, dan juga kemampuan fisik, yang dimana anak muda saat ini banyak yang terbuai dengan kenikmatan sosial media, terutama dalam hal penghasilan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang terpelajar, hendaknya kita menjadi anak muda yang tidak terbuai dengan kenikmatan yang diberikan oleh sosial media yang tentunya akan merusak kemampuan diri kita sendiri. Karena sejatinya kenikmatan terbaik adalah kenikmatan yang kita dapatkan setelah bersusah payah terlebih dahulu.